Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko Dwi Putra dari kelas 2B Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan memberikan info atau berita tentang pro dan kontra vaksin booster syarat mudik lebaran tahun ini. Seperti yang kita ketahui, pemerintah menetapkan vaksinasi dosis lengkap dan booster menjadi syarat agar bisa mudik lebaran tahun ini. Syarat ini mendapatkan tanggapan pro dan kontra. Nah, silakan melakukan mudik. Cuma pastikan pada saat kita mudik, usahakan suntiknya sudah vaksinasi lengkap plus booster. Laksanakan mudik lebaran pada Mei mendatang. Menteri Kesehatan menyebut penerapan vaksin booster sebagai syarat mudik tahun ini telah dibahas. Berikut merupakan kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Rabu, tanggal 3 bulan Maret. Jika calon pemudik belum mendapatkan vaksin booster, mereka wajib melakukan tes COVID-19. Tapi, kalau baru 2 dosis lengkap saja, belum booster, harus dilampiri tes antigen. Kalau dia belum lengkap atau baru 1 dosis, harus dilampiri tes PCR, ucap Budi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, fraksi Partai Golkar, Dave Akbarsyah Fikarno, mendukung keputusan pemerintah mengizinkan pemudik mudik lebaran dengan syarat sudah menjalani 2 kali vaksin vaksinasi corona dan booster. Selain soal syarat mudik, Dave menilai pemerintah perlu segera mengumumkan kebijakan terkait cuti bersama. Saya mendukung rencana pemerintah yang akan memperbolehkan warga untuk mudik asal sudah vaksin 2 kali dan di booster, kata Dave. Dan memang bila sudah memungkinkan, sebaiknya segera diumumkan untuk cuti bersama yang juga akan turut mendongkrak sektor perekonomian daerah. Menurut Dave, pemerintah dari sekarang juga harus mempersiapkan kesiapan daerah yang tujuan mudik. Politikus yang juga dikenal dengan nama Dave Laksono itu menyoroti soal kesiapan posko-posko kesehatan. Dan juga para Pemda harus siaga memastikan seluruh aparat dalam keadaan siaga untuk menerima para pemudik dan seluruh fasilitas kesehatan dan posko-posko dalam keadaan siaga, ujar dia. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, fraksi Partai Demokrat, Irwan, tidak setuju dengan syarat vaksin booster untuk mudik. Ia menilai syarat vaksin booster tersebut berat untuk dipenuhi masyarakat Indonesia, khususnya untuk yang melakukan mudik lebaran. Jika persyaratannya harus booster baru boleh mudik, lebih baik dibatalkan rencana itu. Vaksin pertama saja belum beres, masa rakyat diharuskan booster sebagai syarat perjalanan, kata Irwan. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrat Kalimantan Timur itu menilai kebijakan tersebut sama saja dengan melarang mudik. Dia menyebut pemerintah tak konsisten dengan kebijakan yang dikeluarkan. Konsisten pemerintah sangat buruk. Itu yang membuat masyarakat tidak percaya pada kebijakan pemerintah. Bahkan
Saking seringnya inkonsisten, pemerintah sendiri suka ragu dengan kebijakannya sendiri. Menurut dia, masyarakat semestinya diperbolehkan mudik cukup dengan syarat sudah menerima 2 kali vaksin dan menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan, dan berjaga jarak. Termasuk aturan perjalanan udara, laut, dan darat yang ketat. Yang sudah 2 kali vaksin tidak perlu swab antigen. Sedangkan yang baru 1 kali vaksin tetap swab. Itu lebih adil dan masuk akal bagi rakyat Indonesia, ucapnya. Kewajiban vaksin booster sebagai syarat mudik Lebaran tahun ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi dinilai bisa meminimalkan risiko penularan COVID-19, tetapi di lain pihak dianggap memberatkan. Dengan kebijakan baru ini, tes COVID-19 hanya disyaratkan apabila pemudik belum mendapatkan vaksin booster. Tes antigen diperlukan juga sebagai jika sudah vaksin kedua dan belum booster. Sedangkan tes PCR diwajibkan jika belum vaksin kedua. Seorang mahasiswa di Jakarta, Alia, mendukung upaya meminimalkan risiko penularan. Selain mendukung vaksin booster sebagai syarat mudik, ia merasa tes COVID-19 masih tetap diperlukan saat ini. Karena saya agak takut tertular dari orang lain. Selain itu, menurut saya, dengan tes PCR atau swab akan mengurangi penyebaran virus, karena orang yang positif langsung tidak boleh berpergian dan menjalani isolasi, kata Alia yang juga berniat mudik tahun ini. Semoga layanan untuk vaksin booster diperbanyak, supaya sebelum puncak mudik, masyarakat sudah sempat vaksin booster, harapnya. Kecenderungan pilih-pilih vaksin booster juga menjadi tantangan terkait mudik Lebaran 2022. Ara, seorang mahasiswa di Bandung hingga saat ini belum mendapatkan vaksin booster meski sudah memenuhi syarat karena menunggu ketersediaan vaksin Pfizer, sementara yang tersedia di sekitarnya hanya AstraZeneca. Meskipun bukan booster, jadi seharusnya boleh mudik Lebaran, kata Ara yang meyakini vaksinasi dosis lengkap sudah cukup untuk syarat mudik. Vaksinasi booster ini menurut Profesor Kusnandi akan meningkatkan imunitas dan apabila tertular penyakit COVID-19 gejalanya ringan. Sehingga pada dasarnya pemerintah bertujuan untuk menjaga agar masyarakat aman. Oleh karena itulah program vaksinasi booster diluncurkan awal Januari tahun ini. Dari hasil penelitian uji klinis vaksin COVID-19 di Bandung, vaksinasi ketiga ini bahkan tidak perlu sampai 1 dosis, setengah dosis saja sudah cukup. Dengan begitu, program ini efektif secara budget dan pemerintah memberikan program vaksinasi booster secara gratis, ujar Profesor Kusnandi. Penguatan antibodi dari suntikan vaksin booster COVID-19 menurut Profesor Kusnandi dinilai sangat tinggi. Efektivitas vaksinasi booster
Menurut hasil penelitian tim Profesor Kusnandi, menunjukkan angka 80% hingga 90%. Berikut berita yang bisa saya sampaikan mengenai pro dan kontra vaksinasi booster untuk syarat mudik.